Oke, selamat pagi, have a good day guys. Jadi kita akan bahas mengenai Federal Bank naikin interest rate, saham-saham Amerika, Dow Jones akan rally dan ambil cuannya, jangan ketinggalan ya guys ya. Jadi seperti kalian tahu ya guys ya, Fed itu memutuskan rate increment kenaikan bunga bank di Amerika itu dipercepat, dan kemungkinan dia ada 3 kali dilakukan di tahun depan gitu ya menurut mereka. Taperingnya juga dipercepat guys, easiness of bond buying gitu ya, itu akan dipercepat sampai Q1, lalu dia akan menaikkan interest rate gitu ya. Nah, hal ini akan berdampak ya ke saham US. Biasanya yang terjadi adalah di saham-saham US ini adalah di saham-saham US ini biasanya malah makin bergejolak, makin bagus karena akan banyak uang-uang yang akan masuk kembali ke sana, dan dimana di sana itu mungkin jumlahnya akan lebih besar dan membuat stok itu akan hip-hip ceria. Kebetulan guys, kita juga mau melakukan window dressing dan santai rally. Jadi menurut gua momentumnya pas banget. Nah, dari sini kalau menurut gua yang akan menjadi saham-saham yang jadi primadona adalah saham-saham big cap. Lalu yang kedua adalah saham-saham consumer, saham-saham yang memanfaatkan momentum Natal. Ya, kalau di sana Natal biasanya orang giving gifts gitu ya, kasih hadiah. Habis itu ada community meeting gitu ya, terus family gathering dan segala macam. Apa sih yang biasanya kita lakukan seperti itu? Tentunya akan banyak lebih konsumtif orang-orang ya, beli handphone lah ya kan, lalu beli hadiah lah gitu ya. Nah, gua kali ini akan highlight 3 saham untuk hal itu, yang dimana momentumnya lagi up. Teman-teman boleh lihat, dan kalau kalian mau beli, monggo ya, kita menggunakan GoTrade, bisa langsung beli dengan hanya $1 ya. Nah, satu lagi tentunya gua masih melihat adalah dengan adanya Omicron, devices, health product, health, medicine, dan segala macam itu masih akan dominasi gitu ya. Jadi ada 2 yang akan dominasi gitu ya kalau menurut saya, yang dimana adalah consumer ya, cyclical atau non cyclical, dan juga medicine. Nah, dengan seperti itu guys ya, dengan seperti itu gue melihat bahwa ada 3 saham nih ya yang gue lihat adalah lumayan ya. Pertama adalah Mondelez ya, lalu ada Eli Lilly, lalu ada favoritnya si Om Warren Buffett ya, Coca-Cola ya. Kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah MDLZ ya, atau Mondelez ya. Jadi Mondelez itu guys ya, Mondelez itu ya lagi up ya overall, tapi kalau kalian lihat, tinggi dong om, gini-gini segala macam. Kalau menurut saya masih dapat momentumnya ya. Kalau menurut saya dia baru keluar di minggu ini ya guys ya, baru keluar breakout, mungkin dia masih bisa lancar dan mungkin akan ada rally sampai ke arah 70 atau 75 ya guys ya. Dan yang dari sini guys, kalau kita lihat apa sih Mondelez itu gitu ya, kalau kalian pengen tahu, Mondelez itu adalah perusahaan snack and food beverage gitu ya, coklat ya, kalau kalian tahu Cadbury, lalu ada perusahaan keju dan segala macam ya, beverage, biskuit, coklat, permen, candy, grocery dan yang lain, which is memang mendongkrak di Natal ini ya kan, biasanya minimal kasih coklat lah.
ya, buat Santa ngasih coklat. Dan perusahaan ini udah lumayan ya, dari 1903. Nah kalau kalian lihat juga ya, dari quarterly-nya lumayan tuh ya, revenue-nya lumayan, earning-nya atau net income-nya juga lumayan ya, profit margin-nya lumayan, percentage-nya, dan kalian lihat bahwa performance-nya dari financial juga lumayan banget ya. Di sini kalian juga bisa lihat ada debt equity ratio-nya dan segala macam ya, bisa kalian lihat-lihat di dalam trading view ya, kalau kalian belum yakin ya. Oke. Nah, dari sini guys, kalau kalian lihat chartnya juga lumayan ya, dari weekly-nya lumayan. Kalau saya coba ambil di 64 kali guys, koreksi ya guys ya, sambil nongkrong-nongkrong ya, mudah-mudahan bisa sampai tadi bilang ya 70-75 ya guys ya. Nah, SL-nya taruh di mana? SL-nya mungkin taruh di 60-63 ya. Ya, oke. Lalu yang kedua ada namanya Eli Lilly ya guys ya. Eli Lilly ini ya, gua ambil juga, wah lumayan ya, 279, dan dia baru breakout dari sideways-nya, downtrend-nya, dan membentuk namanya cap and handle, dan ini lagi test support, mudah-mudahan lancar jaya menuju 300 ya. Kalau lihat dari weekly-nya guys, juga seru ya, baru keluar dari breakout-nya udah nyampe 600 ya. Nah, Eli Lilly ini adalah manufacturing dan sell pharmaceutical product ya guys ya, termasuk untuk diabetes ya, neuroscience, dan lain-lain ya. Lalu ada diabetes produk nih, ada namanya Alminta, Ciramsa, dan segala macam ya. Lalu ada juga immunity produk juga ya. Nah, dia ini kalau menurut saya cukup bagus ya guys ya, terutama di masa-masa pandemi ini. Lo lihat ya, net income-nya meningkat ya secara annual, lalu agak menurun sedikit, tetapi overall oke banget kalau menurut gua ya. Sedangkan kalau kalian lihat di monthly naik terus guys, jadi saham untuk investnya oke banget ya kalau menurut saya. Nah, monggo teman-teman ya, SL kalian taruh di 265 gitu ya, mudah-mudahan nyampe ke 300-nya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke KO gap up gitu ya, dan ini kayaknya akan jalan, nggak tahu kapan akan ditutup nih, yang kayak begini-begini ya guys ya. Nah, kalau menurut saya ini masih akan jalan sampai 62, beli di area 57, dan beli di area 58, SL di bawah 57 ya guys ya. Nah, dari sini ini rekomendasinya strong banget gitu ya, non alcoholic beverages ya, kita tahu Coca-Cola ya gitu ya, ada sport drink, juice, dan segala macam, which is menurut saya banyak orang akan beli saham ini, dan kebetulan nggak mungkin jeblok ya, karena Warren Buffett ada di situ. Ya, jadi secara quarterly guys, menurut saya net income-nya juga lumayan ya, profit margin-nya juga naik terus gitu ya, agak stabil di sini, tapi menurut saya di Q4 itu seperti biasa akan bounce back seperti ini ya, door gitu ya, di sini juga sama door ya. Jadi kalau menurut gua seru banget untuk kalian ambil ya, tadi yang seperti gue bilang. Nah, kalau kalian ambil jangan lupa ya, pakai di GoTrade, dan di GoTrade itu banyak banget ya, ada sekarang kalau nggak salah technical analysisnya juga ada gitu ya, udah jalan. Pakai invitation di gua ya, 694473 ya, untuk register buat kamu yang baru, dan semoga kalian bisa mendapatkan zuan dari situ ya. Nah, jangan lupa ya, setelah itu ya, besok gua akan bahas-bahas lagi beberapa saham-saham. Minggu depan akan bahas-bahas lagi saham-saham yang lain. Nah, dari saham-saham ini kalau menurut saya ya guys ya, SPX ya, atau Standard & Poor's Index gitu ya, masih sideways, tapi menurut saya akan jalan ya. Dow Jones juga sama ya, juga akan akan lumayan ya,
ya. Nih bounce backnya lumayan ya setelah Omicron, mudah-mudahan bisa ke 36 ataupun membuat all time high lagi ya. Nah ini bentuknya kayak begini, terus habis itu iya lo ya, mudah-mudahan cup and handle lagi. Nah, apakah akan terjadi, kita lihat aja. Estimasi ke 38923. Oke. Nah itu aja dari gua guys, semoga bisa berguna, semoga bisa membuat kalian cuan, dan semoga kita bisa cuan bareng ya guys ya. So see you, have a good day, bye bye guys.